Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Joko Supriyanto, mahasiswa Propanas, nomor Induk Pasua 212-61003. Saat ini saya akan menjelaskan terkait dengan pasar bisnis dan pasar konsumsi. Mohon izin share screen. Baik, slide pertama ini saya akan menjelaskan terkait dengan pengertian dan perbedaan pasar bisnis dan pasar konsumen. Pasar bisnis secara definisi, pasar bisnis merupakan pasar yang beraktivitas membeli produk atau layanan sebagai bahan baku produksi dan dijual kembali sehingga memperoleh. Pasar bisnis disebut juga sebagai pasar business to business. Selain membeli produk atau layanan kembali, transaksi yang dilakukan oleh pasar bisnis juga dapat disewakan. Perlu kita ketahui bahwa pasar bisnis mencakup semua individu dan perusahaan yang memiliki produk dan jasa untuk beberapa pengguna selain konsumsi pribadi. Beberapa pemain pasar bisnis yang dapat kamu temui yaitu perikanan, tambangan, transportasi, produksi, kasih, keuangan, distribusi, dan jasa asuransi. Sedangkan pasar konsumen adalah jenis pasar pada transaksi barang dan jasa antara organisasi dan bahkan pasar konsumen disebut juga dengan business to customer. Dalam pasar konsumen, sebuah perusahaan atau produsen atau jasa mereka langsung ke konsumen akhir. Dalam transaksi yang dilakukan pada pasar konsumen, produk yang dijual pada pelanggan baik sendiri atau dibuat oleh orang. Jadi, bukan untuk menjualnya kepada orang lain. Pasar konsumen terdiri dari tiga sektor utama, yaitu fast moving customer, kemudian customer staples, dan customer non-durable. Beberapa contoh yang bisa kamu produk perawatan pribadi, dan kemudian slide berikutnya dapat kita lihat bahwa sifat pasar bisnis dan pasar konsumen. Yang pertama pasar bisnis. Pasar bisnis ini memiliki beberapa sifat. Yang pertama, kehadiran pembeli yang lebih sedikit tapi lebih besar. Yang kedua, meskipun pembeli mungkin sedikit, mereka sering membeli dalam jumlah yang sangat besar. Yang ketiga, pelanggan yang terkonsentrasi secara geografis, jadi beberapa di lokasi geografis yang luas. Keempat, didorong oleh permintaan pelanggan akhir. Karena produksi disesuaikan konsumen akhir, maka produk akan disesuaikan dengan keinginan dan kebutuhan konsumen. Kemudian permintaan tidak elastis, karena harga di pasar ini tidak mempengaruhi permintaan. Yang selanjutnya fluktuasi permintaan yang cepat, sehingga bisnis lebih suka membeli dengan harga terendah. Maka adanya kenaikan harga dapat menyebabkan pembelian karena produk yang dijual dengan harga tinggi tidak akan laku. Selanjutnya unit pembelian profesional dan proses pembelian sangat berorientasi pada detail. Yang terakhir adalah memiliki proses pembelian yang diformalkan dengan melibatkan mengikuti protokol organisasi dan rantai komando yang lengkap. Sedangkan pasar konsumen memiliki beberapa karakteristik atau sifat. Yang pertama, pasar yang berfokus pada konsumen. Kemudian pemasaran di pasar konsumen melibatkan pembagian konsumen sesuai dengan kesukaan, ketidaksukaan, nilai, dan pendapat mereka. Kemudian branding dilakukan untuk mengubah atau meningkatkan persepsi konsumen terhadap produk. Kemudian pengemasan dilakukan dengan baik dan memperhatikan kualitas untuk menarik pembeli pasar. Setelah itu produk promosi menggunakan berbagai alat promosi yang berbeda untuk meningkatkan
penjualan. Dan yang terakhir adalah permintaan produk konsumen bersifat elastis karena dipengaruhi oleh pendapatan dan harga. Demikianlah penjelasan dari saya terkait dengan perbedaan dari pasar bisnis dan pasar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.